Shalom teman-teman semua. Sebelum kita memulai talk show kita pada saat ini, kita akan memasuki momen saat teduh. Aku persilakan kepada kita semua untuk mengambil waktu teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat, untuk anugerah Tuhan bagi kami masing-masing boleh hadir Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mau menggerakkan hati kami untuk join bersama-sama dalam talk show saat ini ya Bapak. Sebelum kami memulai Tuhan, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan menyerahkan persiapan pembicara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati Bang Daryl ya Bapa. Apapun yang rindu Engkau sampaikan Tuhan, kiranya boleh Engkau sampaikan melalui pemateri kami Tuhan. Juga berdoa untuk kami semua yang mendengar Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus kami boleh mempersiapkan hati kami, memiliki kerinduan ya Bapa, sehingga boleh Tuhan terberkati untuk setiap hal yang disampaikan nantinya Tuhan. Kami juga mau serahkan device jaringan yang kami gunakan, kiranya bekerja secara optimal ya Tuhan dan mendukung kami dalam acara saat ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Amin. Aku sapa sekali lagi, Shalom teman-teman semua. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Shalom, Shalom, Kak. Wah, luar biasa ya semangatnya. Sebagai pemuda kita nggak boleh loyo, harus semangat. Mungkin kita sering gagal melihat panggilan Tuhan kepada kita, atau kita sebenarnya tahu, tapi kita mengeraskan hati untuk memberi diri. Memberi diri untuk menjadi pengurus PMK, menjadi PKK, atau lingkungan sekitar kita, sesuai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing. Sudahkah kita sadar akan ladang yang Tuhan sudah berikan? Mungkin kita menganggap diri kita tidak layak, tidak punya kapasitas untuk memberi diri dan memberi kontribusi. Tuhan tahu kita terbatas, dan Dia sadar tengah memanggil kita yang terbatas untuk mengerjakan ladangnya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Tuhan panggil kau muda. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Menjadi laskar Allah bersama.
Sebelum kita masuk ke dalam materi talkshow saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami akan masuk ke dalam materi ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus melalui setiap hal yang disampaikan oleh pemateri Tuhan, kami boleh sadar Tuhan peran kami sebagai pemuda Tuhan di tengah bangsa ini ya Bapa. Juga Tuhan Engkau urapi Bang Daryl Tuhan yang akan menyampaikan materi, kiranya Tuhan Yesus juga turut Tuhan bekerja dalam setiap hal yang disampaikan ya Bapa. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, aku sapa nih sekali lagi teman-teman. Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Halo Mel. Shalom, Kak. Oke. Shalom. Jadi jangan pada lo ya, karena saat ini kita temanya pemuda bagi Indonesia. Jadi harus semuanya pada semangat. Kita akan masuk ke dalam materi, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan kenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu mari kita kenalan. Oke, sebelum itu aku akan memperkenalkan diri sebagai moderator saat ini. Perkenalkan, nama aku Amelia Kristi, asal kampus PKN STAN Angkatan 2019. Salam kenal teman-teman semua. Aku sebagai moderator udah kenalan nih. Kayaknya kurang afdol kalau pembicara atau pemateri kita saat ini nggak kenalan. Oleh karena itu, aku akan memperkenalkan pemateri kita saat ini, yaitu ada Bang Daryl dari PNJ Angkatan 2010, bekerja di sebuah perusahaan swasta dan melayani di PSKJ. Kita sapa ya sama-sama pembicara kita. Shalom Bang Daryl. Shalom, Bang Daryl. Shalom, Bang Daryl. Halo, shalom. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang. Kayaknya aku lihat dari layar Zoom ya, teman-teman udah pada sumringah, udah pada senyum. Kayaknya udah pada siap nih untuk mendengarkan materi kita saat ini. Aku tahu kalian semua excited dan aku juga sebagai moderator excited untuk nanya-nanya kepada pemateri kita saat ini. Tapi sebelum itu aku pengen berbincang dulu nih dengan Bang Daryl. Gimana nih Bang kabarnya sekarang? Terus juga aktivitas apa sih yang sekarang Abang tengah lakukan? Iya, sore teman-teman. Terima kasih. Namaku Daryl. Aku sehari-hari kerja sebagai aku lulusan civil engineering. Jadi sekarang kerjanya berbau proyek, pembangunan konstruksi. Nah, yang lagi di-handle sekarang salah satunya adalah proyek MRT fase 2. Jadi lagi ngelanjutin MRT yang fase 1 gitu. Untuk pekerjaan daily-nya itu, lalu untuk pelayanan, aku banyak involved di pelayanan siswa di PSKJ. Gitu. Oke Bang, kayaknya teman-teman udah pada dengar ya dari Bang Daryl, kegiatan Bang Daryl. Kayak Bang Daryl juga sibuk ya dengan kegiatan. Nah, dan bersyukur nih Bang Daryl mau jadi pemateri kita saat ini. Terima kasih ya Bang udah menyempatkan diri buat hadir bersama-sama dengan kami di sini. Kan tadi aku udah bilang nih Bang, aku excited nih sebagai moderator saat ini untuk berbincang dengan Bang Daryl. Kalau dari angka 1 sampai 10 nih Bang, excitednya Abang untuk menyampaikan materi ini mau diberi angka berapa nih Bang? Kalau excitednya mungkin 10. Tapi kalau excited sama takutnya tuh imbang kayaknya, 10-10. Oke, jadi Bang Daryl excitednya balance ya Bang, 10-10. Oke, jadi Bang Daryl udah ngasih angka 10 nih, excited buat memberikan materi pada saat ini. Dan aku harap kita semua juga timbal balik ya, ngasih 10 buat excited mendengarkan pemaparan dari Bang Daryl. Nah Bang, aku pengen nanya-nanya nih Bang, ke Bang Daryl. Kayaknya pertanyaan yang ingin ku sampaikan ini udah ada di benak teman-teman semua yang rindu ditanyakan sama Bang Daryl. Jadi kan Bang, tema kita saat ini tentang Sumpah Pemuda. Jadi kayak jiwa-jiwa pemudanya nih pada keluar semua. Menurut Bang Daryl nih Bang,
kita kan sebagai anak Kristen, bagian dari pemuda Indonesia, harus berdampak dalam hal apa sih Bang? Apakah harus buat hal besar dulu, atau jadi leader yang hebat, atau harus buat pencapaian dulu, baru dapat menjadi indikator buat menilai seseorang itu berdampak. Nah, gimana nih menurut Bang Dere? Oke. Ini baru pertanyaan pertama tapi udah sulit ya. Tapi oke, menarik dan menggugah sih pertanyaannya. Tapi mungkin aku akan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan nih. Apa namanya? Pertanyaannya buat teman-teman semua kali ya. Siapapun boleh speak up gitu. Mungkin sebagian besar kita tahu bahwa visi PMK adalah menghasilkan alumni yang berdampak gitu ya bagi keluarga, gereja, bangsa dan dunia gitu. Wah, keren banget visinya gitu. Nah, aku mau tanya sih sama teman-teman, waktu teman-teman baca atau ketemu sama statement visi PMK yang luar biasa itu, teman-teman kepikiran apa sih? Apa yang ada di bayangan teman-teman gitu? Waktu baca bahwa visi PMK tuh menghasilkan alumni yang berdampak bagi bangsa dan dunia gitu. Boleh nggak berbagi pemikiran teman-teman, apa yang teman-teman kepikiran waktu ketemu atau baca visi ini? Oke, baik Bang. Luar biasa ya pertanyaan dari Bang Dere. Jadi teman-teman buat yang rindu jawab boleh on mic juga atau tulis di kolom komentar. Nanti aku bacakan jawaban teman-teman. Aku juga mungkin karena aku punya pemikiran sendiri waktu baca itu gitu. Udah ada nih Bang, satu dari Bang Jeremy. Kayak kampusnya PKN instansi Bang. Sejujurnya awalnya nggak mikir apa-apa Bang, cuman pengen kuliah aja terus lulus. Wow, luar biasa ya pemikiran dari Bang Jeremy. Ada lagi nih Bang, aku bacain ya Bang. Dari Bang Ruben. Kalau aku dulu mikirnya jadi anggota DPR Bang, masuk partai. Wah, luar biasa ya Bang. Aku coba jawab ya Bang. Kalau aku pribadi sih kayak rasanya agak berat ya Bang, dampak. Karena aku mikirnya hal yang besar harus berbuat sesuatu dulu nih biar bisa berdampak atau jadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu sih Bang kalau dari aku. Oke. Ada lagi nggak? Atau ada tuh? Nah, ya ada lagi nih Bang. Oke, sambungan dari Bang Ruben tadi katanya malah masuk partai perkantas. Wah, keren banget ya cita-cita Bang Ruben. Terus dari Albertus, makin terpicu dalam menjalankan berbagai kegiatan semaksimal mungkin agar dapat merealisasikan visi tersebut. Wah, luar biasa sekali jawabannya. Atau mungkin pertanyaannya aku kerucutin kali ya. Waktu baca visi PMK, kebayang ini nggak sih misalnya jabatan-jabatan tertentu, posisi-posisi tertentu gitu. Apa yang teman-teman bayangin waktu jadi berkat bagi bangsa dan dunia gitu. Ini meskipun Sumpah Pemuda, pemudinya juga boleh speak up ya. Kita di sini equal gender. Oh, ini Daniel mengisi posisi strategis yang bisa mengambil kebijakan. Oke. Ya. Ya, thank you teman-teman yang sebagian sudah menyampaikan pemikirannya. Teman-teman mungkin kita mirip-mirip ya kebayangnya gitu. Mungkin sebagian besar
secara tidak langsung waktu kita bicara soal visi PMK menjadi alumni yang berdampak bagi bangsa dan dunia, mungkin asosiasinya langsung serta-merta ngerjain hal-hal yang besar, spektakuler gitu, yang scale-nya besar, terus berdampak langsung, massal gitu ya. Apalagi kalau bisa dibilang, ya nggak tahu teman-teman masih ngerasain atau enggak, karena kan pandemi gini banyak event yang mungkin kekat dan lain sebagainya. Tapi waktu di zamanku mungkin sama juga zaman sekarang ya. Kalau udah ngomongin tema bangsa di persekutuan, itu pasti narasumber-narasumber atau alumni-alumni yang jadi narsum tuh yang keren-keren gitu. Kakak-kakak alumni yang udah senior, lalu punya peranan strategis, entah itu di perusahaan mereka, entah itu di pemerintahan, legislatif kayak Ruben gitu tadi. Jadi yang muncul tuh kakak-kakak yang senior yang udah apa namanya ya, udah punya peranan yang strategis gitu. Terus abis kita dengar mereka tuh langsung, wah gue pengen nih kayak gitu ya, keren banget nih, gue pengen apa namanya, gue harus begini nih nanti gitu ya. Nah, aku nggak tahu ya di dalam perenungan pribadiku, itu adalah satu poin yang baik gitu. We look up to them. We sudah punya kesempatan, sudah punya posisi yang sangat tinggi. Tapi kan kita juga nggak bisa pungkiri bahwa ada gap yang kita nggak bisa jump up langsung ke titik kakak-kakak senior itu yang sekarang gitu ya. Mungkin mereka sekarang ada di titik ini, tapi kita masih ada di titik ini gitu kan. Ada gap yang jauh, baik dari sisi waktu, pengalaman, dan juga kesempatan gitu. Apa namanya? Mereka ada di titik ini, kita ada di titik ini. Nah, sebetulnya kadang-kadang kita jadi cukup terpengaruh langsung mikirnya ke arah yang titik-titik kakak senior ini gitu ya. Kita melupakan kita ada di satu titik yang berbeda gitu. Nah, kita perlu pikirin sebetulnya sambil kita juga tadi aku bilang it's a good idea untuk look up kepada mereka, tapi kita juga jangan sampai lupa di titik kita sekarang, kita juga perlu pikirin gitu, what should I do now gitu di titik kita sekarang. Apa yang mesti kita lakukan? Di titik kita sekarang kita lihat surrounding kita, sekeliling kita. Apa yang bisa kita lakuin? Seperti itu. Mungkin teman-teman waktu kita berada di titik kita sekarang, teman-teman sebagai mahasiswa, teman-teman sebagai alumni baru gitu ya. Waktu teman-teman melihat atau bertanya, gue bisa melakukan apa ya yang berdampak bagi bangsa gitu di titik teman-teman sekarang. Mungkin yang teman-teman temui adalah hal-hal yang sederhana atau hal-hal yang kecil gitu. Tidak seperti seideal orang-orang yang teman-teman lihat sebagai contoh. Tapi menurutku hal yang kecil dan sederhana itulah yang menentukan apakah kita bisa jadi dampak yang lebih besar bagi orang-orang. Seperti itu. Aku ngebayangin ayat Yeremia 29 ayat 7, ini yang familiar juga buat kita semua gitu kan ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ayat ini kan sebenarnya diberikan kepada mereka orang-orang buangan di Babel gitu ya, di tanah pembuangan. Ada sejumlah orang yang tersebar di berbagai lapis kehidupan masyarakat dengan berbagai latar belakang, tempat, dan juga peran. Mulai dari skup yang kecil sampai yang besar. Perintahnya sama buat mereka. Baik mereka yang ada di level pedagang, mereka yang mungkin pekerja konstruksi di kala itu, sampai di level yang paling tinggi. Ayat ini berlaku sama untuk mereka semua gitu. Jadi aku membayangkan yang
yang dagang, ayat ini juga untuk mereka, mengusahakan kesejahteraan kota, yang jadi pelayan, ayat ini juga buat mereka, mensejahterakan kota, jadi pesannya sama, yaitu berdampak gitu. Tapi kadang-kadang nggak tahu, ini aku pribadi doang kali ya. Kadang-kadang kita langsung mengasosiasikan, bahkan waktu kita baca ayat ini mikirnya langsung kepada hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar begitu ya, berdampak seperti itu. Jadi jangan terkungkung bahwa jadi berkat harus jadi ini dulu, harus punya ini dulu, harus perannya ini dulu gitu. Di titik kita sekarang inilah kita perlu pikirin what should I do now, seperti itu. Itu sih yang aku kepikiran. Oke, baik Bang. Ada beberapa poin sih yang aku nangkep dari penjelasan Bang Daryl tadi. Jadi terkadang kita mikirnya tuh peran strategis apa yang bisa kita lakukan untuk berdampak. Jadi peran strategis ini hal-hal yang besar yang saat ini kita pikirkan. Nah, tapi dari Bang Daryl tadi aku dapat view baru atau pandangan baru bahwa kita lihat diri kita dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Terus kita juga kadang temui di sekitar kita banyak hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan. Jadi mungkin poin-poin ini bisa kita ingat terus ya teman-teman ke depannya. Jadi untuk memulai sesuatu yang besar selalu dimulai dengan hal yang sederhana atau hal-hal yang kecil. Jadi mari kita buka mata kita untuk melihat hal-hal yang sederhana itu tadi. Gitu. Seperti ayat yang udah dibagikan sama Bang Daryl. Wah, bersyukur banget bisa dengar sharing dari Bang Daryl. Terus gini Bang, aku juga kepikiran bahwa ada sih satu kalimat yang bilang, ketika kita ingin mengubah dunia, jangan harap ketika kita belum mengubah diri kita sendiri. Seperti yang Bang Daryl katakan tadi, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ya. Oke nih Bang, setelah mendengar sharing dari Bang Daryl, aku pribadi dapat insight baru terkait konsep berdampak tadi. Nah, sehubungan dengan hal itu nih Bang, sejauh ini apa yang Bang Daryl telah lakukan untuk berdampak bagi Indonesia sendiri Bang? Menurut Bang Daryl gimana Bang terkait pertanyaan ini? Oh ya, makin ke bawah pertanyaan makin susah ya. Kalau ditanya apa yang sudah dilakukan, mungkin aku bisa dikasih kesempatan untuk men-sharingkan satu hal gitu ya, yang aku pikir ini juga mewakili apa yang aku bilang tadi, sesuatu yang dimulai dari memikirkan apa yang bisa dilakukan di titik aku sekarang gitu, berespon terhadap sekelilingku. Itu ada satu apa ya, kalau bisa dibilang satu gerakan atau satu kegiatan yang di bulan September sampai Oktober kemarin, aku dan juga ada beberapa teman, ada 3 orang yang kami sempat lakukan bareng-bareng seperti itu. Nah, kami namakan gerakan itu PPKM Help. PPKM Help. Jadi memang related to kondisi PPKM waktu itu yang sempat COVID naik tinggi-tingginya, lalu ada banyak efek dari PPKM itu, pembatasan itu. Nah, aku dan teman-teman mencoba untuk merespon itu. Sebetulnya tadinya mulainya dari hal yang sangat sederhana gitu, tentang PPKM Help ini. Nah, tapi aku di sini ketepatan ada satu teman lain yang tadi aku bilang kami ada 3 orang ngerjain PPKM Help. Ada aku, ada Rachel dari FEUI, lalu ada juga Oci Yosia dari FTUI. Nah, aku ada di sini ada Rachel udah gabung sama kita. Jadi sepertinya untuk detail PPKM Help yang kami kerjakan, Rachel akan sharingkan ke kita semua sore ini. Silakan Rachel. Ya, oke. Teman-teman semua udah bisa ngelihat screen yang aku lihat saat ini juga ya? Iya Kak, udah. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita tuh mulainya Juli, Daryl, bukan September. Jadi terasa baru sekali ya mungkin buat Daryl, padahal sebenarnya udah bulan Juli. Gitu. Oh iya, Juli Agustus ya?
Iya, jadi itu untuk Oh iya. melakoni PPKM darurat. Kalau teman-teman ingat, waktu itu varian Delta itu lagi benar-benar apa ya, menyebar gitu di Indonesia dan vaksinasi juga belum berjalan secepat sekarang. Oleh karena itu pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan, membuat kebijakan yang dinamakan PPKM darurat. Sebelum ada PPKM level 3, 4, 3, 2, 1 sekarang. Kayak gitu. Nah, PPKM Help ini sebenarnya kita sempat bikin singkatannya sih. Pemberian pertolongan pertama pada kelompok yang membutuhkan, kalau nggak salah. PPKM gitu, pemberian pokoknya intinya gitu lah ya, pemberian pertolongan kepada Pertolongan pertama kalau nggak salah deh. Sorry, gimana? Pertolongan pertama kepada kelompok yang membutuhkan ya, intinya kayak gitu lah ya. Iya. Terus PPKM Help, dan hari ini kita mau coba bagiin waktu itu ngerjain apa aja sih di PPKM Help seperti itu ya. Sebentar. Oke. Ya, ini tadi pertanyaan apa yang sudah dilakukan PPKM Help dan banyak hal-hal sederhana lainnya dalam keseharian kami. Ya, awalnya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi, benar ya, tanggal 3 Juli 2021 itu, jadi aku sama Daryl sama Yosia itu ada satu grup gitu. Ada satu grup tertentu, terus di situ kami sering bertukar pikiran mengenai hal-hal yang mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar kita gitu, terutama di Indonesia. Nah, suatu hari tanggal 3 Juli ini si Daryl ngomong kayak gini nih, halo semua, saya hanya mau share kegelisahan saya, bla bla bla, kayak gitu kan. Terus ada beberapa yang komentar, terus saya tipikal ini ya terlambat bacanya, jadi kayak baru baca tuh tanggal 4-nya gitu. Tanggal 4-nya baru baca, terus kayak, oh menarik nih, kayak gitu. Terus akhirnya saya balas kayak gini, makasih sharingnya, terus aku juga sama punya kegelisahan yang sama, dan berusaha cari channelnya. Kenapa berusaha cari? Karena kalau untuk bikin gerakan sendiri atau gerakan mandiri tuh ngerasa nggak sanggup kayak gitu. Nah, makanya ketika dengar kayak gini, oh kalau misalnya ada yang bisa kami bantu atau aku bantu, kasih tahu aja ya kayak gitu. Terus singkat cerita, dari apa yang aku katakan tentang sukses itu tuh jadi dia ngasih makanan ke orang-orang. Jadi kayak misalnya teman-teman mahasiswa bikin misi di Madura gitu. Terus aku udah kerja, aku di Jakarta. Nah, teman-teman misalnya gara-gara PPKM darurat itu, teman-teman nggak bisa beli makanan karena mungkin uangnya udah habis atau mungkin emang nggak bisa keluar kemana-mana. Itu teman-teman bisa hubungi adminnya Sukses, nanti adminnya Sukses akan ngasih tahu ke aku untuk mau nggak Rahel mau nggak ngasih makanan buat orang nih di Madura kayak itu. Dia butuhnya berapa? Misalnya 1 orang doang, berarti dia cuma butuh 1 porsi atau 3 orang karena dia tinggal sama orang tuanya atau teman-teman kosnya 3 porsi. Kayak gitu. Jadi pesannya pakai GrabFood atau GoFood, nanti dikirimin pakai kayak gitu intinya. Nah, aku ceritain kayak gitu, terus aku juga ingat kalau orang kan ya kalau lagi masa sulit kadang bukan cuma makanan tapi dia juga butuh uang buat bayar token listrik, kontrakan, atau sekadar uang jajan buat anak-anaknya. Nah, jadi kayak gimana kalau kita juga ngasih soft loan atau pinjaman lunak gitu, berbunga rendah bahkan tidak berbunga atau tenornya yang panjang. Nah, ternyata Daryl di sini menangkap beberapa poin yang mungkin menarik buat Daryl, terus akhirnya yaudah yuk mau nggak lakuin gitu. Terus saat itu aku juga yang cuma punya niat nolong aja gitu, sesederhana niat untuk menolong, untuk membantu, dan ya udah ayo kayak gitu. Nah, makanya dari sini akhirnya sampailah ke sini gitu. Waktu itu dia bilang kalau kita cuma berdua kayaknya nggak bisa deh, nanti takut jatuh cinta. Enggak ada yang bercanda, kalau kita berdua kayaknya nggak kepegang deh. Jadi kayak mungkin 1-2 orang tambahan bisa lah ya, Cel, gitu. Orang-orang yang sama-sama kita kenal gitu. Ya udah aku iyain, tapi padahal aku nggak nyari-nyari banget juga karena aku bingung siapa ya karena orang yang aku pikirkan dia udah ada proyek lainnya lah seperti itu. Meskipun akhir-akhirnya dia kerja bareng kami juga sih di PPKM Help ini. Nanti aku kasih tahu. Nah, akhirnya kita menemukan Yosia gitu. Dan Yosia, kita bertiga bersama Yosia akhirnya mengerjakan PPKM Help ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat kita mulai kerjanya itu tanggal 6 Juli. Terus sampai kemarin, today itu tuh maksudnya kemarin ya teman-teman,
itu tuh ternyata ada loh yang masih kami kerjakan gitu. Belum kami tuntaskan sih yang ini, tapi ternyata nggak sampai di momen PPKM Help di bulan Juli dan September aja gitu. Kami bekerjanya Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kami, seperti itu. Nah, apa sih yang kami lakukan? Itu ini teman-teman, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Jadi kami nggak memandang dia dari mana, dia itu siapa, agamanya apa, bahkan orientasi seksualnya kita juga nggak mau mendiskriminasi seperti itu. Kami memberikan mulai dari Aceh atau Padang ya, Aceh atau Medan ya, yang paling barat deh. Aceh ada nggak sih? Ya. Aceh ada. Ada. Aceh ada yang Transpuan. Oh iya benar-benar. Ya. Aceh sampai paling timurnya apa ya, Dere? Bali. Di kita nggak ada. Nusa Tenggara ada apa kalau salah? Oh, Sulawesi ada. ada. Sulawesi ada. Ya. I see. Ya pokoknya kita sampai ke Sulawesi dan Bali seperti itu, dari Aceh sampai ke Sulawesi dan Bali itu kita coba layani siapa aja yang udah namanya udah masuk gitu. Mereka isi form, terus kita juga udah melakukan pendataan, verifikasi, kurasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini macam-macam kondisi mereka. Ada yang masih kerja, rumahnya bagus, tapi karena bukan masih kerja tapi punya usaha, rumahnya bagus, tapi karena emang PPKM darurat itu kemarin cukup lama, jadi nggak ada pemasukan sama sekali kan. Oleh karena itu dia butuh, mintanya waktu itu keperluan buat rumahnya gitu, sembako, dan juga dia punya anak 2 kecil cewek, jadi susu buat anaknya seperti itu. Terus ini teman-teman bisa lihat ya di sini kondisinya macam-macam. Ada yang minta modal usaha, itu pojok kiri bawah itu ibu-ibu di Padang. Terus ada yang butuh mesin cuci itu foto sama mesin cuci. Terus ada juga yang karena tidak bisa kami belikan barang, akhirnya kami kirimkan uang karena memang daerahnya terlalu remote ya, di Kepulauan Riau kalau nggak salah, itu Tanjung Pinang kayak gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Terus menariknya ada loh, waktu itu kami kasih ke seorang pendeta di Bali. Sebenarnya kami cuma kasih ke beliau aja gitu, tapi beliau ini ternyata merasa ini terlalu banyak, terus nggak dibagiin sama beliau ke jemaat-jemaatnya. Itu kami tuh terharu gitu, tersentuh. Padahal kami nggak memberikan suggestion seperti itu. Ada juga itu yang di sebelah kanan bawah tuh, itu Bali. Kanan bawah, pojok kanan bawah yang 2 foto itu. Nah, ada juga yang pojok kiri atas, 3 foto pojok kiri atas, itu juga sama. Kita nggak pernah kasih suggestion untuk dibagi ke tetangganya yang membutuhkan, tapi dia penerima bantuan ini malah berinisiatif untuk membagikan bantuannya kepada tetangga-tetangganya yang dia pikir atau dia nilai membutuhkan. Jadi itu kayak senang aja gitu, kebaikan dari donatur kepada kami. Ini bukan uang kami semua ya teman-teman, justru bahkan ini mayoritas uang orang lain gitu, uang donatur yang kami kelola sedemikian rupa untuk kami bagikan kepada orang lain. Uang donatur dari kami kepada mereka, dan mereka kepada sekitar mereka. Itu sangat-sangat membawa sukacita sih, dan pengharapan bagi kami agar mereka bisa tetap bertahan. Kita semua sama-sama bisa bertahan. Bahkan juga ada yang kesulitan bayar uang kuliah seperti itu. Pokoknya kondisinya benar-benar beda-beda, unik dan menarik-menarik. Terus kalau ditanya, tadi pertanyaannya sampai mana sih? Amel, bisa tolong bantu? Tadi pertanyaannya sampai mana? Yang pertanyaan yang awal tadi ya, Kak. Tadi tuh apa yang Kakak dalam program PPKM ini telah lakukan gitu bagi Indonesia ini, Kak? Ya itu tadi ya teman-teman, udah aku jelasin semua. Dan ini tuh tiga foto paling kanan. Ini tuh teman-teman transpuan dan juga gay, dan kalau yang kiri normal. Ya, itu kami tuh nih ya teman-teman, itu tuh ada berapa ratus gitu ya dari orang yang kita bagi 3 gitu untuk kami hubungin. Kami chat, habis itu kami video call atau telepon gitu untuk melakukan verifikasi. Kami dengerin ceritanya satu-satu.
Daryl yang paling banyak ketemu ibu-ibu yang nangis. Kalau aku sama Yosia biasa aja, seplat-plat aja kayak gitu. Mungkin karena pembawaan Daryl juga ya. Terus kami juga harus meeting bolak-balik. Ini foto, ini dokumentasi ketika kami melakukan video call verifikasi. Nah, ini kami harus meeting bolak-balik. Puji Tuhan di tengah-tengah kami dapat bantuan dari teman-teman Beneran Indonesia. Nah, ini. Jadi ada sahabat aku namanya Ayu, Rahayu Krisdianti. Tadi aku meminta tolong bantuan dia kan. Ketika dia bilang, siapa nih yang bisa kita ajak gitu untuk PPKM Health ini. Aku kepikirannya cuma dia gitu. Tapi kan dia saat itu masih di Beneran Indonesia, jadi kayak nggak enak lah gitu kalau ngajakin dia juga. Tapi ternyata kira-kira jodoh nggak kemana ya. Jadi dia ikut juga gitu kerja sama kita di PPKM Health ini. Kita meeting tiap seminggu minimal sekali gitu. Waktu sama Beneran Indonesia jadi bertambah frekuensi meetingnya karena kita meeting internal tiga, terus meeting lagi sama Beneran Indonesia. Seperti itu. Seperti itu yang bisa aku sampaikan. Silakan Dita, kalau mau ditambahkan. Ya, thank you Rachel. Nambahin sedikit. Jadi kalau sebenarnya kalau bisa dibilang ini hal yang sangat sederhana ya teman-teman ya. Bahkan tadi yang chat 3 Juli pertama itu alasan kenapa aku memikirkan itu adalah aku habis ngobrol sama temanku, dia adalah salah satu pegawai kebun raya Bogor. Itu kan sektor pariwisata saat itu salah satu yang paling berdampak ya. Dia ngalamin pemotongan gaji sampai 50% waktu itu. Nah, di situ aku langsung mikir, wah, ini dia kalau misalnya gajinya dipotong 50% dan posisinya waktu itu dia udah nggak punya orang tua, lalu dia ngekos, terus aku mikir gimana cara dia bertahan hidup gitu. Nah, itu tuh aku pusing setengah mati tuh, aku dari siang sampai sore mikirin itu, lalu akhirnya juga mikir, loh, ini cuma satu contoh dari sekian banyak orang yang mungkin juga mengalami kesulitan yang sama karena PPKM, kebijakan PPKM waktu itu gitu. Nah, akhirnya aku udah nggak tahan, malamnya tuh, makanya kalau teman-teman chatnya tuh malam-malam tuh, jam 10-an ke grup itu aku share, kayaknya udah nggak bisa lagi nih harus di-share gitu. Nah, tadi yang itu relate dengan yang tadi kita diskusiin di awal pertama-tama gitu ya, bahwa yang paling penting tuh ngomongin soal berdampak, ya lihat aja gitu di kondisi sekitar titik kita sekarang, apa yang sedang terjadi, dan kita berespon kepada itu. Apa yang Tuhan bukain di depan mata kita, kondisi apa yang muncul, beresponlah kepada itu gitu. Nggak perlu harus yang langsung, ya kalau ngomongin kan ini kan sebenarnya disaster nasional gitu ya, kita juga nggak punya kapasitas untuk ngurusin dalam skala yang besar gitu. Lihat aja apa yang ada di depan mata gitu. Jadi ini benar-benar hanya contoh kecil yang bisa kita lakuin gitu bersama-sama. Gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Kak Rahel dan Bang Daryl. Jadi aku dapat beberapa poin yang benar-benar aku nikmati nih selama dengerin sharing materi dari Kak Rahel, dari Bang Daryl juga. Lihat apa yang ada di depan mata kita. Karena nggak mungkin Tuhan kasih kita sesuatu yang ada di sekitar kita gitu, terus kita abaikan dan berusaha ngelihat hal lain, padahal di depan kita tuh sebenarnya ada orang loh yang membutuhkan kita. Terus tadi nih Kak, aku lihat juga kan tadi tuh sangat-sangat menarik ketika kakak memberikan berkat kepada satu orang, terus orang itu memberikan lagi kepada yang lain. Jadi rasanya berkat itu mengalir nggak cuma sampai di dia, tapi ke orang lain juga. Jadi kayak aku melihat, wow, berkat Tuhan itu bisa sampai sejauh itu. Terus juga nih Kak Bang, tadi tuh aku sempat nangkep bahwa daerah cakupan PPKM Help ini agak luas ya, dari Aceh tadi kalau nggak salah sampai juga daerah timur ada Sulawesi. Nah, aku ingin bertanya nih, mungkin bisa ke Kak Rahel atau Bang Daryl yang jawab, ada tidak kendala dalam menyalurkan bantuan ini? Karena cakupannya yang begitu luas kan di seluruh Indonesia, ada Aceh sampai Sulawesi, pasti punya tantangan sendiri gitu dalam menyalurkan bantuan ini.
Rachel mungkin. Ya, udah capek-capek di mute ternyata Rachel juga. Oke. Tadi ya aku sempat mention sih Mel. Jadi sebenarnya kami awalnya tadi Daryl udah bilang ini awalnya tuh bener-bener mau bantuin cuma temannya Daryl, teman-temannya Daryl. Tadinya tuh mikirnya cuma gitu doang. Ternyata yang donasi tuh banyak banget gitu. Terus kan nggak mungkin ya, maksudnya nggak mungkin masa sih kita sebanyak ini kita kasih ke temannya Daryl doang gitu kan? Apakah ini tanda bahwa kita emang harus perluas gitu ya? Oh ya udah kita bikin form aja. Ternyata kita kasih bikin form, online form, nyampe kemana-mana kayak gitu. Bahkan ke teman-teman LGBT plus itulah, aku nggak tahu lagi itu hurufnya apa ya. Kayak gitu. Terus makanya bisa sampai dari Aceh sampai ke Sulawesi. Kita juga terkaget-kaget waktu baca formnya gitu loh. Bahkan kita sampai googling, ini daerah apa sih? Nggak pernah dengar nama kotanya, kayak gitu. Terus, jadi emang nggak pernah. Jadi tadi ya, simple aja, sederhana aja gitu. Nanti masalah mau digedein atau dijauhin atau diperdalam lagi daerahnya, cakupannya itu mau urusan Tuhan aja. Yang penting kita tuh lakuin aja gitu. Seadanya, semampu kita, sebisanya, dan sebaik-baiknya. Terus kendalanya tadi aku bilang kan. Jadi di Tanjung Pinang ini lucu banget sih. Dia namanya Bank Kepulauan Riau. Kan kalau dari namanya kan ini sosial BPD dong, Bank Pembangunan Daerah kan. Udah pede banget ya, bisa lah ini pakai Genius gitu kan, atau ke bank atau pakai aplikasi Flip gitu kan, yang bisa ke bank manapun gitu. Pas dicari nggak ada, bingung dong. Ini sebenarnya banknya ada atau enggak sih? Kita tuh sampai suzon gitu loh, ini jangan-jangan penipuan atau gimana. Tapi ternyata emang benar banknya ada, tapi ya udah akhirnya kami nggak kasih ke dia, kasihnya ke saudaranya yang punya BCA. Tapi itu pun kita kayak minta foto kartu keluarga. Jadi kita emang agak strict sih, karena kan bagaimanapun itu bukan uang kami, uang donatur. Jadi kami harus bertanggung jawab dong. Jadi kayak minta kartu keluarganya ya Pak, kayak gitu, sama foto KTP-nya gitu untuk menyesuaikan. Terus ketika duitnya juga udah ditransfer, kami minta tolong difoto. Makanya tadi teman-teman bisa lihat kan dia pamerin uang itu bukannya apa-apa, itu buat verifikasi kami aja gitu, bahwa uangnya udah nyampe ke beliau, bukan ke orang lain, karena itu bukan uang kami kayak gitu. Terus kami juga pakai ini bantuan relawan beneran Indonesia ya. Tadi Daryl sama Ayu kan tektokan di chat, ada relawan beneran Indonesia di mana kayak gitu mereka menyampaikan kepada penerima donasi kami seperti itu dalam bentuk barang kayak gitu. Kalau dari aku mungkin lebih ke arah waktu kali ya, karena kan sebetulnya aku, Rachel, sama Oci kerja seperti biasa gitu. Nah, dan kami harus bertanggung jawab nih sama uang yang sudah didonasikan oleh para donatur. Jadi kami waktu itu benar-benar nggak expect, hanya karena dari satu orang, kami terakhir itu bisa sampai 450-an orang ya, Cel? 450-an orang total yang dibantu, dan dana yang masuk ke kami itu hampir 150 juta gitu. Terus kayak, wah, kayak gimana harus itu gitu. Dan akhirnya karena kami harus bertanggung jawab juga sama dana itu, kami tadi yang Rachel bilang kan, kami kan share form calon penerima gitu. Nah, kami video call tuh satu-satu calon penerima yang kami seleksi untuk mastiin bahwa mereka benar gitu. Jadi tiap hari kami pasti harus ada video call atau chat, telepon sama calon penerima. Di sisi yang lain kami juga harus kerja. Jadi sebenarnya lumayan dan itu 1,5 bulan lebih, lumayan melelahkan juga sih. Dan saat pengerjaan pertama-tama Yosia sama keluarga itu tuh kena COVID. Terus papanya Daryl kena COVID, tapi papanya di luar pulau sih. Terus terakhir aku yang kena COVID. Jadi tuh kayak pokoknya kayak ini apaan sih gitu loh, maksudnya kayak ya, tapi balik lagi sih, kita doanya adalah kalau Tuhan emang dari awal udah bukain jalan, Tuhan pasti kuatin gitu. Meskipun mungkin sambil nangis-nangis, sambil ngeluh-ngeluh, sambil ngesot-ngesot gitu yang ngerjainnya, tapi ya udah akhirnya kita kerjain, dan puji Tuhan sih sampai akhir ya, meskipun kayak jaget kayak udah bener-bener capek, terus kayak masalahnya juga mulai aneh-aneh kayak gitu, tapi ya puji Tuhan sih akhirnya selesai juga.
ada satu masa aku ingat banget, itu sangat berbekas sama aku waktu itu. Jadi kami pernah jam 9 malam video call satu orang. Itu orang yang tadi di chat Rachel yang per kemarin dia masih kontak kami minta bantuan. Jadi waktu itu kami video call jam 9 malam, kami posisi mungkin udah pada mau tidur ya, video call-nya juga udah di kasur gitu. Terus waktu kami video call dia bilang, "Iya, belum makan seharian," gitu. Terus kayak aku langsung pas selesai video call itu, aku bilang di grup, "Man, kita udah mau tidur, tapi masih ada orang di luar sana yang belum makan hari itu," gitu. Jadi ya sebenarnya ngedengerin cerita-cerita orang yang sulit itu kan sebenarnya drain us banget ya. Kita jadi capek juga gitu dengerinnya gitu. Tapi ya syukurnya saling nguatin sih, dan Tuhan tolong terus gitu. Oke, terima kasih jawaban yang sungguh sangat memberkati nih dari Kak Rahel dan Bang Deril. Aku pribadi bersyukur bisa bertemu orang-orang yang mau peduli nih dengan orang lain di tengah tadi Bang Deril sama Kak Rahel juga lagi kerja, pasti tentu capek ngelakuin hal itu, tapi masih mau nih memberi diri untuk menolong sesama. Oke, terus dari tadi yang aku dengerin Bang dan Kak Rahel, satu hal sih yang kata yang aku suka, serahkan ke Tuhan. Jadi apapun tantangannya dalam proses program PPKM Help ini, aku lihat Bang Deril sama Kak Rahel mau terus berserah sama Tuhan, biar Tuhan cukupkan semuanya. Terus Bang, sama Kak Rahel nih, aku rindu lagi nih bertanya, Bang Kak. Nah, tadi kan dibilang sebenarnya Abang juga sama Kakak lagi kerja di tengah kepadatan jadwal, pasti lagi hektik-hektiknya gitu ngerjain pekerjaannya dan pekerjaan lainnya. Kenapa sih gitu? Apa sih alasan Bang Deril atau Kak Rahel mau memberi diri untuk peduli kepada orang lain? Terus juga tadi dengar Bang Deril udah mau tidur nih, tapi masih ada gitu di luar sana yang nelpon buat nanya gitu bahwa kabarnya lagi belum makan gitu. Apa alasan dari Bang Deril sama Kak Rahel mau melakukan hal itu? Boleh Bang Deril atau Kak Rahel duluan yang mau jawab? Iya, tadi yang kayak aku bilang sebenarnya capek banget kan ya ngerjain itu tiap hari. Kami harus mendengarkan banyak cerita yang memilukan dari orang-orang, dan itu sangat ya tadi aku bilang it drain us gitu. Nah, tapi ada dalam perjalanan 1,5-2 bulan itu ada satu bagian Alkitab yang sangat-sangat menyegarkan aku, dan itu jadi satu alasan aku bertahan mengerjakan itu. Aku di satu waktu dalam proses ngerjain PPKM Help itu aku dapat ayat Matius 25 ayat 35 sampai 40 itu yang ketika aku lapar kamu memberi aku makan, aku haus kamu memberi aku minum, orang asing kamu mengundang aku masuk, ketika aku telanjang kamu memakaikan aku pakaian gitu. Terus kan orang-orang itu nanya, kapan kami melihat engkau lapar memberi engkau minum, kapan kami melihat engkau menjadi orang asing mengundang engkau masuk atau telanjang gitu. Terus Tuhan bilang, Yesus bilang kan, ketika kamu melakukan terhadap satu dari saudara-saudaraku yang paling kecil ini, kamu melakukannya untukku. Itu jadi jadi fondasiku waktu itu, jadi ayat yang sangat menyegarkan dan jadi alasan untuk jadi bahan bakar lah untuk terus-menerus mengerjakan PPKM Help waktu itu. Jadi aku aku membayangkan aku melakukan itu untuk Kristus. Membayangkan ketika melihat wajah mereka saat video call, saat verifikasi data, aku ketemu Kristus di sana gitu. Melayani Kristus yang sudah sangat boros mengasihi aku. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh menyelami karya di Kalvari gitu, maka tidak bisa tidak kita memperhatikan yang Kristus kasihi gitu. Jadi itu yang jadi bahan bakar aku 1,5 bulan mengerjakan PPKM Help. Kalau dibilang capek banget, tapi syukurnya di tengah-tengah ya Tuhan membawa kepada hal yang lebih besar yang tadinya cuma untuk satu orang mikirin,
tapi ada kesempatan jadi berkat buat banyak orang, ternyata Tuhan juga di dalam perjalanan menopang gitu. Baik, Bang. Terima kasih. Jadi yang aku nangkep, lakukan untuk Kristus. Jadi apapun kondisinya, lakukan untuk Kristus. Terus nih Bang, kalau dikaitkan dengan konteks mahasiswa, gimana kami sebagai mahasiswa bisa punya pemikiran seperti Abang dan Kak Rael dan teman-teman semua, agar bisa melakukan hal Oke, aku mungkin ulang lagi ya Bang pertanyaan, mungkin karena jaringan tadi. Kalau dikaitkan nih dengan konteks mahasiswa, bagaimana kami dalam hal ini sebagai mahasiswa bisa punya pemikiran seperti Abang, dan bagaimana kami bisa melakukan hal yang dapat berdampak? Aku boleh? Boleh Kak. Oke. By the way, aku tuh agak beda ya kondisinya sama Daryl. Ketika aku mengerjakan PPKM Help, justru aku merasa lagi hancur-hancurnya gitu kondisiku. Nggak tahu sih, tapi emang ini udah lama. Maksudnya bukan cuma waktu mengerjakan PPKM Help, tapi udah dari sebelum mengerjakan PPKM Help. Bahkan sampai sekarang tuh aku merasa aku lagi nggak berada dalam kondisi ideal. Tapi kalau Daryl dikuatkan sama firman, yang spesifik, kalau aku sih nggak spesifik ya, tapi lebih ke penyataan firman itu sendiri gitu melalui pengalaman hidupku. Jadi kayak aku lagi merasa Tuhan tuh kayak lagi nguji gitu nih. Cel, dulu waktu kamu SMA sampai kuliah, jadi waktu aku SMA sampai kuliah tuh aku hidupnya susah banget gitu loh teman-teman. Kayak mama papa waktu kelilit utang gitu, terus kayak kami tuh makan aja susah gitu. Ingat banget waktu itu kami makan 1 mangkok bakso dibuat berlima. Kami berenam. Waktu itu nggak ada papa. Jadi berlima, mama, aku dan adik-adik gitu. Jadi kayak ngerasa kayak dibawa ke kondisi itu lagi, tapi yang ngalamin bukan aku, tapi orang lain. Nah, kayak Tuhan tuh kayak mau nguji gitu. Kamu udah tahu kan rasanya lapar gimana, rasanya kesulitan gimana, berbeban berat gimana. Nih, orang-orang di hadapan kamu mengalami apa yang kamu alami beberapa waktu lalu. Sekarang kondisi kamu emang lagi nggak enak, tapi gimana nih iman kamu gitu? Mau tetap melayani mereka atau, aduh, mau ngurusin diri sendiri dulu deh gitu. Jangan orang lain dulu gitu. Nah, aku kayak ngerasa waktu ngerjain PPKM Health tuh ngerasanya sih berantakan banget ya, dan banyak di cover sama 2 temanku ini gitu, Daryl dan juga Yosia gitu. Mereka banyak cover aku, tapi di situ justru aku merasakan keindahan ketika kita berserah gitu sama Tuhan dan keindahan persekutuan gitu. Tadi untuk mahasiswa gimana sih Kak? Ya pertama sadari bahwa kita tuh hidup bukan untuk diri kita sendiri, karena kita udah jadi miliknya Allah gitu. Tadi kan aku bilang ya Tuhan tuh kayak memperhadapkan ini sama aku keadaan ini karena kayak nih kamu mau percaya nggak kalau kamu tuh meskipun sekarang kondisi hidup kamu tuh lagi nggak baik-baik aja, tapi kamu percaya kalau aku yang berdaulat gitu. Maksudnya Tuhan ya, percaya kalau Tuhan yang berdaulat gitu. Kalau kamu tuh udah jadi miliknya Tuhan dan kamu pasti cukup gitu. Ketika kamu harus menolong orang lain dalam kondisi yang nggak baik gitu. Jadi sadari bahwa kita hidup tuh udah bukan milik kita lagi gitu buat Tuhan. Jadi percaya aja sama Tuhan. Terus yang kedua, latih diri buat peka ngelihat masalah. Jangan ignoran. Iya, jangan ignoran gitu. Peka aja melihat masalah. Kalaupun nggak peka, minta aja sama Tuhan kepekaan itu kayak gitu. Nggak harus yang gede-gede. Kayak tadi misalnya, menurut aku cukup besar ya ketika kita melihat kayak Daryl tadi ngelihat temennya nggak punya penghasilan atau penghasilannya dipotong setengah, terus dia terbeban untuk membantu. Itu menurutku cukup besar karena memikirkan orang lain bahkan di luar keluarga kita. Mungkin bisa mulai dari keluarga kita, dari rumah gitu. Dari rumah kita, keluarga kita, mama, papa, kakak, adik, kayak gitu. Terus kelas, misalnya kan teman-teman masih kuliah ya, itu kelas atau kampus teman-teman, PMK teman-teman, atau organisasi himpunan mahasiswa teman-teman, atau gereja, baru ke masyarakat atau dimanapun, itu peka aja gitu, lihat masalah yang ada. Terus yang ketiga,
doain, terus beri diri untuk jadi jawaban doa kayak gitu. Jadi kayak kadang kita doa, Tuhan ini aku utus dia kayak gitu ya. Padahal kita bisa gitu loh ngasih diri kita gitu untuk jadi jawaban doa. Terus habis itu keempat, selalu ingat bahwa sekecil apapun perbuatan kita, misalnya kita melakukan apa, misalnya kita, mungkin aku nih kayak apa ya, aku kan generasi roti lapis ya, sandwich generation, jadi penghasilan aku banyak, aku kasih ke mama papa, adik-adik, ya adik-adik gitu, untuk nguliahin adik aku kayak gitu, dan itu kan enggak sedikit ya biayanya. Tapi kan gak ada yang tahu, ya nggak? Kecuali kalau aku ngomong kayak gini, kayak gitu. Dan mungkin ketika aku ngomong kayak gini, teman-teman nggak semuanya peduli atau nggak bakal ingat kayak gitu kan. Nah, selalu ingat bahwa perbuatan kita sekecil apapun yang tak terlihat, tak terdengar, tak terekam, dan tak diingat, itu tetap berdampak. Gitu. Seperti yang tadi bilang Mbak Daryl itu, masalah dampak itu tuh, apapun yang kita lakukan itu pasti berdampak kan. Kayak gitu. Dampaknya juga asalnya dari Tuhan kok, bukan dari kita semuanya gitu. Itu percaya sama kita sama Tuhan, dan patut kita kembalikan lagi kepada Tuhan sebagai penilai tunggal dan agung gitu atas segala perbuatan kita. Terus kalau misalnya kita melakukan kesalahan, keterlambatan, kegagalan atau ketidaksempurnaan ketika kita membantu orang lain, ya udah wajar kok, dan itu termaafkan. Jadi nggak usah frustasi karena itu gitu. Selalu bangkit dan lanjutkan pekerjaan baik kita sampai tuntas. Dan yang terakhir, jangan sendirian. Ini gunanya PMK Jakarta. Ini gunanya kita bersekutu di kampus kita masing-masing. Minta dan carilah teman-teman yang Tuhan udah siapin untuk kita jalan bersama mereka. Gitu. Entah untuk satu momen, kayak aku sama Daryl sama Yosi, misalnya cuma untuk PPKM aja, atau untuk nanti kayak gitu, ada hal-hal lain yang bisa kami kerjakan. Ya, jangan sendirian, minta dan carilah teman-teman untuk berjalan bersama dalam perjuangan pelayanan Allah bagi sesama. Paling itu kali ya. Aku mungkin nambahin dikit di poin apa yang Rachel bilang, hal-hal yang kecil dan sederhana gitu ya teman-teman. Bicara melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana itu, sebetulnya ada satu poin yang aku juga mau highlight, bahwa sangat penting peran persekutuan atau kelompok kecil di dalamnya untuk melatih kepekaan, willingness, kerinduan, lalu keterlibatan, melatih untuk mikirin kebutuhan orang lain, menganalisis, melatih berdoa, seperti itu. Itu bukan hal-hal yang bisa kita dapatkan hanya dalam waktu 1-2 hari. Itu adalah sesuatu habit yang diajarkan, dilatih di dalam kelompok kecil. Jadi, aku lagi baca satu buku, judulnya Liturgy of the Ordinary. Bukunya tuh concern tentang kita take care kepada hal-hal rutin yang kita lakukan. Lalu dalam satu bab, si penulis bilang, our habit... Lama-lama. Rachel nunjukin bukunya tadi. Dalam satu bab dibilang, our habit shapes our desires, gitu. Apa yang kita lakuin rutin setiap hari itu membentuk keinginan hati kita gitu, dan membentuk hasrat kita, dan di dalam kelompok kecil lah hasrat kita dibentuk gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ngelihat kakak-kakak senior, kakak-kakak alumni atau siapapun mereka yang sangat berdampak, passionate di bidangnya, mereka sangat peka terhadap kebutuhan masyarakat, punya kapasitas untuk melakukan ini dan itu nggak langsung serta-merta begitu gitu ya. Aku yakin mereka adalah orang-orang yang tadinya terlibat dalam hal-hal sederhana, berdampak sedini mungkin, itu membentuk mereka yang sekarang gitu. Jadi jangan tunggu harus nanti dulu punya kesempatan yang besar, lakuin aja gitu. Sekarang terlibat apapun yang ada di depan mata. Itu sih. Baik, Bang Daryl dan Kak Rahel. Jadi ada 5 poin sih yang tadi sempat aku catat. Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, latih diri peka lihat masalah. Yang ketiga, doain, beri diri jadi jawaban doa. Terus yang keempat, kita kembalikan ke Tuhan. Dan yang kelima, jangan sendirian. Jadi sangat penting peran persekutuan di poin kelima ini. Sebelum kita masuk ke sesi sharing kelompok, aku persilakan nih Bang Daryl atau Kak Rahel untuk memberikan closing statement terkait pembahasan kita hari ini. Karena ini Sumpah Pemuda, jadi aku persilakan pemudi dulu.
Mohon maaf ya, izin nih. Aku anaknya agak-agak alay ya kan. Jadi sabar-sabar aja dah dengerin ya. Ikan hiu, ikan paus. Nggak kedengeran ada suara cakepnya? Cakep. Iya. Udah. Cakep. Semangat ya kamu. Hidup bersama dan bagi Kristus. Iya. Luar biasa. Wah, keren sekali Kak pantunnya. Itu closing-nya, Cel? Iya. Oh iya, thank you. Aku belum siapin pantun, aku puisi loh. Ya, teman-teman, aku sangat suka dan terinspirasi dari satu statementnya Pak Andreas Yewangu, salah satu anggota Badan Pembina Pancasila, waktu KPM 2018, Camp Pengutusan Mahasiswa 2018, di dalam penutup seminar, artikelnya dia tulis begini, teman-teman, aku bacain. Iman Kristen tidak bertentangan dengan rasa dan praksis kebangsaan Indonesia. Iman Kristen justru dapat dihayati dengan baik kalau ia tertanam di dalam tanah kebangsaan. Sebaliknya, kebangsaan juga hanya menjadi kuat apabila diinspirasikan oleh iman Kristen. Jadi aku sangat jadi aku jadi makin serius memikirkan aku Kristen, tetapi aku juga ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Jadi itu dua hal yang harus saling mempengaruhi. Apa yang harus aku lakukan sebagai seorang Kristen di tengah-tengah bangsa Indonesia. Jadi jangan lupakan bahwa kita Kristen di tengah konteks bangsa Indonesia. Jadi itu yang terus mempengaruhi, mewarnai kehidupan kita gitu. Sebagai mahasiswa Kristen, alumni Kristen, kita Kristen tetapi di dalam konteks bangsa. Kita perlu pikiran itu terus-menerus. Jadi sore ini hanya satu dari sekian banyak apa yang alumni-alumni lakukan untuk menjadi berkat bagi bangsa. Ini yang kami lakukan sangat sederhana. Ini hanya satu cerita. Kami mendoakan, kami berharap ada banyak cerita-cerita sederhana selanjutnya dari teman-teman untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Semangat. Ikan hiu, apa tadi, Cak? Ikan hiu, ikan paus. Oh iya, enak. Hidup bersama dan bagi Kristus. Oke, terima kasih Bang Del dan Kak Rahel. Keren banget pantunnya ikan hiu. Tadi dengar dari kata Bang Del enak dimakan ya Bang, setuju? Oke. Nggak boleh. Ya, boleh. Jadi udah panjang nih cerita kita dengan Bang Deril, dari Kak Rahel juga tentang bagaimana mereka bisa berdampak. Nah, aku harap setelah dari talk show kali ini, teman-teman boleh membagikan ya, atau kalau kata Kak Rahel tadi, menjadi jawaban doa atas doa kita gitu. Jadi memberi diri untuk menjadi jawaban doa. Jangan sampai Tuhan utus dia, jangan aku ya. Jadi kita mau berani untuk memberi diri. Nah, sebelum kita masuk ke sharing kelompok, mari kita berdoa untuk menutup sesi materi kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau memberi kami hari-hari yang begitu indah yang boleh kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan materi dari Bang Deril dan Kak Rahel ya Tuhan. Kiranya selepas dari Tuhan, kami memberi diri kami Tuhan juga untuk berdampak sebagai pemuda Kristen di tengah bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk materi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam warta. Kepada pewarta, aku persilakan. Oke, terima kasih, Amel. Kita akan masuk dalam warta hari ini. Pelayan ibadah kita hari ini, narasumber ada Bang Deril, pasti ada Amel dari STAN 2019, dan singer kita ada Dakana
dari STAN 2019, slidernya ada Risma dari Ukrida tahun 2020, dan asernya aku sendiri, Yelsi dari UKI Angkatan 18, serta teman-teman PBPA dan tim PPA hari ini. Terima kasih teman-teman, bisa ucapkan terima kasih kepada pelayan kita hari ini dengan berikan reaction atau ucapan terima kasih di kolom chat. Next. Nah, di sini ada jadwal Bible Study kita berikutnya, yaitu di hari Selasa 2 November 2021, di pukul yang sama, pukul 17 sampai 18, dan di sebelah kiri aku ada peta perjalanan kita. Sekarang kita ada di nomor 4. Minggu depan kita akan masuk disiplin rohani. Teman-teman jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk bisa join. Oke, next. Ya, di sini juga ada link PMKJ di mana teman-teman bisa lihat akun Instagram dan akun YouTube Perkantas Jakarta. Teman-teman bisa kunjungi laman untuk bisa melihat ada jadwal ibadah, materi Bible Study, buletin Nehemia, dan beberapa materi pemuritan online beserta rekaman Bible Study. Jadi teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini, teman-teman bisa lihat rekamannya, tapi alangkah baiknya teman-teman bisa hadir bersama agar kita sama-sama belajar bersekutu dan belajar sama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Oke, silakan. Aku persilakan kepada MC. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Yeremia 1 ayat 7b. Allah memanggil kaum muda, aku, kamu, dan kita semua untuk terus mengerjakan panggilannya. Tuhan panggil kaum muda, kita nyanyikan bersama lagu ini. Kepada Bang Ray, aku persilakan untuk menutup dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa.
Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan. Tuhan, 100 orang di pertemuan kami kali ini, kalau satu orang mau peduli dan peka sama satu orang, maka ada 100 hidup yang bisa disentuh, diubahkan, dipengaruhi. Dari 100 orang yang dipengaruhi, disentuh, diubahkan, mereka bisa mempengaruhi 100 orang lagi berikutnya. Tuhan, di balik 100 entry hari ini, ada ribuan masyarakat, keluarga, rekan, sahabat yang siap dan menantikan curahan kasih dan kuasa Tuhan. Bagi mereka yang sudah mengenal-Mu, bahkan mereka yang belum mengenal-Mu. Tuhan, kami rindu. Pakai kami, Tuhan, pemuda-pemudi Indonesia, di masa kalut ini, menjadi generasi yang digerakkan Tuhan, yang tangguh, yang berdampak di dalam keseharian kami. Pakai kami sejak mahasiswa, Tuhan. Latih kami untuk bisa peka, peduli, berdoa, dan berserah. Tuhan, hamba berdoa secara khusus kami berterima kasih buat Bang Daryl, Kak Rachel yang Tuhan telah pakai sedemikian rupa. Tuhan terus pimpin mereka, terus bentuk mereka. Apa yang sedang menjadi pergumulan, apa yang sedang menjadi tantangan, apa yang sedang menjadi pembentukan yang dari Tuhan. Tuhan saja yang berkenan menuntaskannya sampai akhir. Kami juga bersyukur buat setiap pelayan, pengurus, Amel, menjadi moderator, dan setiap kami yang boleh hadir. Tuhan terus pimpin kami, dan terus bukakan kepada kami maksud dan kehendak-Mu. Untuk setiap anugerah, kesempatan bisa kuliah, bisa bersekutu bersama, bisa mengenal Tuhan, bertumbuh bersama, dan di mana Tuhan bisa pakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan juga kesempatan kami dalam diskusi kelompok semakin meneguhkan, belajar peka, belajar mendoakan, belajar saling mendukung satu sama lain. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.